Ciamis. Pada hari ini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Nina Hermina dari SMP Negeri 6 Ciamis. Saya Roni Mulyana dari SMN 1 Sindangkasih. Saya Nova Supiana, SMPN 1 Cikoneng. Saya Mila Sri Mulyani dari SMP 1 Cikoneng. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam Ibu Nina. Apa kabarnya hari ini Bu Mila? Alhamdulillah Bu, baik. Gimana Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Mila katanya hari ini mau melaksanakan coaching ya? Betul sekali Bu Nina, hari ini saya akan melaksanakan coaching. Bisa saya sharing tentang rubrik penilaian cakupan coaching nanti Bu Mila? Tentu saja Bu, bisa. Saya ingin rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan Pak Nova lebih spesifik supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya. Sejauh mana tingkat keberhasilan saya ketika saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Pak Nova. Nah Bu Mila, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu pertanyaan berbobot Bu, sehingga saya bisa lebih menggali potensi yang ada pada diri coaching. Terus kompetensi yang ingin lebih diobservasi, yang lebih diamati itu bagian yang mana? Saya ingin diobservasinya adalah bagian identifikasi, karena kadang saya itu kesulitan dalam menentukan kata kunci. Oh iya, jadi di bagian identifikasi ya, masalahnya ya betul Bu. Nah kira-kira apa indikator ketercapaian proses coaching Bu Mila nanti? Oke, saya dapat menggali potensi yang ada pada diri coach, kemudian bisa mengemukakan ide kreatif, bisa melaksanakan rencana aksi nyata, serta bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut. Oh iya, baiklah Bu Mila. Semoga proses coachingnya berjalan lancar. Hari ini silakan Bu Mila persiapan pelaksanaannya. Terima kasih Bu Nina. Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nova. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang, apa kabarnya nih? Selamat siang, alhamdulillah Bu, baik-baik saja. Alhamdulillah Pak. Dengar-dengar nih Pak Nova hari ini mau sharing nih dengan saya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Telah meluangkan waktu, tadi saya sengaja telepon Ibu nih. Karena saya mau curhat lah gitu sama Ibu tentang kalau kesah saya selama ini. Bukan akhir-akhir ini ya Bu, tapi udah lama lah gitu pada saat semester baru. Nah mungkin gini Bu yang mau saya sharing dengan Ibu tentang ini Bu, tentang pembelajaran proyek P5 ya Bu. Sementara ini yang kita ketahui itu ya Bu ya, yang namanya proyek P5 ini bukan termasuk salah satu mata pelajaran gitu Bu ya, tapi yang harus dipelajari di kelas 7 gitu terutama gitu ya Bu. Tapi saya lihat dari proses pembelajarannya saya pribadi ya Bu, kenapa ya pembelajaran proyek P5 itu tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu ya Bu. Si anak itu kadang tidak tahu apa yang mereka pelajari gitu Bu. Nah itu yang saya ingin sharing dengan Ibu. Oke, baik Pak Nova. Berarti kalau saya garis bawahi nih ya dari yang barusan Pak Nova sampaikan, mungkin itu tentang proyek P5 yang tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Nah itu Bu, ya kurang lebih seperti itu Bu. Oke, baik. Nah kira-kira nih apa yang ingin Pak Nova dapatkan dari obrolan kita ini? Yang saya ingin dapatkan tentu saja Bu solusi gitu ya Bu, solusi atau minimal saya tahu bagaimana nanti proyek P5 yang sesuai dengan kurikulum itu seperti apa gitu ya Bu. Solusinya mungkin yang diharapkannya dari percakapan kita mungkin itu Bu. Oke. Nah, perbaikan lah gitu lah Bu, perbaikannya. Baik. Oke, dari level nih, kalau dari level 1 sampai 10. Nah, kira-kira menurut Pak Nova sendiri nih, ada di level berapa saat ini untuk kegiatan P5 yang dilaksanakan di sekolah Bapak? Kalau saya rasa dari level itu mungkin 5 Bu. 5 ya? Iya, kurang lebih lah 5 Bu kalau saya lihat dari prosesnya gitu ya Bu. Okay.
mungkin hanya baru 5 Ibu. Nah, Panova ingin meningkatkan ke level berapa nih? Dari tadi 5 kira-kira. Karena pembelajaran proyek ini pembelajaran yang baru gitu ya Bu. Nah saya tidak berani untuk ke 10 gitu ya, minimal gitu ya Bu. Kelas 7 khususnya sudah berada di level 8 atau 9 lah Bu. Syukur-syukur 10 gitu Bu, Iya, tapi alhamdulillah. 8 juga lah saya sudah cukup gitu. Siap Panova. Nah, untuk selanjutnya rencana apa yang akan Panova laksanakan untuk mencapai target level tersebut yang tadi di angka 8 atau 9? Nah itu rencana untuk itu yang sedang saya pikirkan Bu. Oke. Tapi sudah ada pikiran gitu ya, bagaimana rencananya. Tentu saja yang pertama mungkin nih rencananya tentu saja adalah penguatan kompetensi terhadap guru-gurunya itu sendiri Bu. Baik. Jadi adakan sebuah workshop atau sebuah kumpulan lah gitu ya Bu, bagaimana atau apa sih esensi dari pembelajaran proyek P5 ini sehingga siswa itu tahu apa yang mereka pelajari gitu Bu, tidak seperti sekarang hanya belajar saja tidak tahu tujuannya untuk apa gitu. Jadi dari guru aja dulu Bu. Iya. Gitu Bu. Harus ada penguatan dari pembimbing Nah, itu Bu dari Panova. dari gurunya dulu. Oke, baik Panova. Dari beberapa rencana yang tadi Panova sampaikan, kira-kira dalam waktu dekat ini rencana mana yang akan Panova realisasikan? Rencana yang paling dekat mungkin ya Bu yang bisa dilakukan kalau workshop di IHT atau itu perlu koordinasi yang Ya, dengan betul. kepala sekolah mungkin kami mempunyai sebuah komunitas Bu, komunitas praktisi sekolah. Mungkin saya bisa sharing di sana, sharing tentang apa sih esensi dari proyek P5 ini, proyek pembelajaran ini. Bagaimana rencana yang baik, cara membuat rencana, kemudian eksekusinya dan sampai nanti tentu saja evaluasinya. Mungkin dari komunitas praktisi aja dulu mungkin Bu. Ya betul sekali Panova. Karena sebelum kita ke anak, Ya, kita ya. harus satu pemahaman dulu. Nah itu Bu dengan, yang saya pikirkan rekan seperti itu. kita ya. Baik Panova, jadi menurut Panova nih yang harus segera dilaksanakan yaitu tadi ya komunitas praktisi. Iya, Iya, berkolaborasi. berkolaborasi di komunitas praktisi. Nah, kira-kira kapan itu yang akan dilaksanakan? Wah pasti secepatnya Bu. Baik. Saya sudah ada rencana dengan komunitas praktisi. Kebetulan kan mereka orangnya welcome gitu ya Bu ya. Jadi saya bisa bersharing, berbagi dengan mereka secepatnya mungkin. Mungkin hari besok sudah bisa dimulai Bu untuk berbagi. Nah, dalam melaksanakan yang tadi Bapak rencanakan, apakah Bapak memerlukan support atau bantuan dari pihak lain misalkan untuk memudahkan pekerjaan Bapak? Nah, Tadi. untuk supportnya tentu saja yang pertama kan kami di sini di sekolah itu mempunyai tim P5 gitu ya Bu. Terdiri dari kurang lebih ada 5 orang. Nah mungkin saya akan meminta support dari mereka dari tim project ini bagaimana cara membuat sebuah rencana program project ini, project P5 ini sehingga bisa berhasil. Mungkin dari tim dulu Bu, dari yang 5 orang itu dulu. Oke. Yang bisa berkolaborasi. Berarti tetap berkolaborasi dengan Rekan tim itu mungkin. Siap Panova. Nah, bagaimana kita bisa tahu nih Panova rencana yang Panova buat itu dapat terlaksana dengan baik? Kalau dilihat mungkin karena kita masih belajar itu ya Bu. Mungkin dari rencananya yang harus matang Bu. Oke. Rencananya bagaimana runtutan kegiatan setiap harinya agar bisa terlaksana dengan baik dan si murid tahu bahwa oh ini hari ini misalkan tujuannya pembelajarannya untuk apa gitu. Jadi mungkin dari rencana nih Bu, rencana yang harus matang gitu Bu. Baik Panova, bagus sekali. Nah, dari obrolan kita yang dari tadi nih, dari awal sampai Ya. sekarang, apa yang sudah Panova dapatkan? Ya saya semakin yakin Bu, semakin yakin nanti ke depan bukan gerak besok itu Bu ya, nanti saya akan mencoba berkolaborasi dengan tim project dulu, kemudian nanti saya akan berbagi sharing dengan komunitas praktisi yang ada di sekolah. Oke. Kemudian bagaimana komitmen Panova terhadap rencana yang Panova buat ini? Kalau
saja dari diri pribadi dulu Bu komitmennya, kemudian ya tadi Bu, karena kita bertanggung jawab terhadap kepala sekolah, khususnya tim project ini harus punya satu tujuan yang sama. Itu mungkin harus ada persamaan visi dan misi gitu ya dari ke yang tim project itu. Jadi intinya kita komitmen pada diri kita. Nah, ya itu aja Bu, mungkin ya, Pak, Bu, ya. ya. Keren banget ya Pak Nova. Semoga rencana yang Pak Nova Terima kasih Bu. lakukan bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin Ya. Bu. Terima kasih juga Bu ya telah mendengarkan curhatan saya nih. Mudah-mudahan nih dari obrolan kita banyak manfaat yang Pak Nova Amin, dapatkan. amin, amin Bu. Terima kasih ya Pak Nova karena Sama-sama, waktu Bu. yang terbatas. Ya. Lain kali kita akan mengobrol lagi dengan cerita lain atau mengenai kemajuan yang sudah Pak Nova Siap. laksanakan pada P5 ini. Siap Bu, terima kasih Oke, Bu. terima kasih Pak Nova. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mila, tadi Bu Mila sudah melaksanakan proses coachingnya. Betul Bu. Ya, nah kira-kira apa yang Ibu dapat indikator dari proses coaching tadi yang sudah diperoleh oleh Bu Mila? Ya, alhamdulillah ya Bu. Mungkin saya harus bisa meningkatkan kemampuan saya dalam hal menjadi coach gitu. Harus sering berlatih untuk menambah ilmu saya, bekal saya menjadi seorang coach yang lebih baik lagi. Ya, Bu Mila. Nah, Bu Mila tadi hasil dari catatan saya observasi Bu Mila pada saat proses coaching, Bu Mila sudah alur tirtanya sudah terlalui semuanya, sudah lengkap ya Bu, sudah bagus sekali Bu Mila menjadi coach. Terima kasih Ibu. Nah, kira-kira sekarang kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi dari proses tersebut apa kira-kira? Yang mana? Ya, mungkin saya harus bisa lebih membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot Bu untuk menggali lagi potensi yang ada pada diri coach gitu. Itu yang ingin saya lebih kembangkan. Jadi ingin lebih mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar bisa menggali ide coaching ya Bu Mila. Ya baik Bu Mila, terima kasih ya Bu Mila atas sharing diskusi kita hari ini. Semoga kita bisa sharing di lain waktu untuk saling berbagi ya Bu Mila. Terima kasih ya Ibu. Ya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian praktik coaching untuk supervisi yang kami laksanakan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi